Salam ras mejuah-juah man banta krina. Turang rasenina ibas Tuhanta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina. Man bandu kekelengan kami sekalian dengar arkebatin ibas gereja enda dikatakan kami mejuah-juah. Kerehendu nambahi keriahan man banta krina. Ibas menakan kebatin taenda mari dage sedengkahkan mau karena perdalinan perpulungan Tuhan bagi rencana pelayanan gereja ta kubas wari-wari serehenda. Mau 2 Maret 2025. Si pemena PJJ entah perpulungan jabu-jabu. Enda lalit perubahan. Terima kasih terusna PA Zaitun iban dibas wari Sabtu. Oh, ralat PA Zaitun iban dibas wari sendah. Dungkari kebatin enda di gereja Estomihi bangku lingling kecion. Bagi pengalaman Raja Daud tupung ia ayak Saul ijadi kena dibata ingana cicio maka marilah sijadikan dibata jadi lingling kecion ibas geluhta asal bancina ras krina kita tedis. Mari ras krina kita rende ipandu song leader bagi organis. Ibas gelar di bata Bapa, si jadi ling-ling kecion, ibas gelar Yesus Kristus sinjayam manusia alu kekelengena, ras ibas gelar saksi badia, sinemani manusia ibas kerina kecibal gelukna. Perkuah hati ras damai ibas di bata Bapa, anakna Yesus Kristus nari, ras ibas kerembakan kesaksi badia ras kita kerina gelah. Amin.
kalak sir kemalangan man Tuhan, tenang geluhna, janah keluargana pe dat kecion. Si puji Tuhan raduras kita rende ipandu song leader ras organis. Perpulungan ko bancitan kundul. Pujin karena kempak di bata si jadi ling-ling kecion. Di batai mulia dengan rekuasa ibas donienda. Di bata kap ding-ding kecion man kalak simindo penampat. Di bata ardiate man kalak sikel sehen arkiteken perukuran kalak si jahat. Mari si puji Tuhan hebas keleng Athena aluras kita rende. Yeah.
pengakun dosa man di bata. Tuhum lala kebiaran liba sendalani kegeluna indah. Kebiarne megati mabaiki tandabuh kubas perukuran sindau ibas di bata nari. Tempat-tempat perbebentae gegehen asangkan gegeh di bata. Bagi Raja Daud si Aru Athena tupung ayak-ayak Saul. Bagi kalak Israel si Raru Ate sanga ayak-ayak tentera Paro i laut. I laut teberau sir bahanca kalak Israel jungut-jungut man di bata. Lupa ya karena rencana di bata, janah tempat-tempat di bata labanci mulahi bangsana. Megati pe manusia nadingkan di bata, jenari arpenalem nanangi kuasa doni enda. Talu kita ibas perbeben geluh, seh maka lupa kita padan di bata man banta. Si pabegesi pengakun dosanta arah dendenta dipandu song leader ras organis. Saban sini undang kami kita tadi screen. Pengalaman dosa. Selaku persuruhan di bata, aku neken kata naman banta, Nina. Kulupakan me dosa-dosandu, ras perbahanan si jahat. Meriah ukurta arkiteken dosa-dosanta anggo elmi di bata. Ema kemari radu ras kita rendi ipandu song leader ras organis.
Seh kita ku pengogen si pemena dibuat dibahas perjanjian baru kitab Lukas 10:3. Lukas 10:3 ayat 31 seh 35. Lukas 10:3 ayat 31 seh 35. Endai bacakan kami secara tunggal, banci ikuti itu, ibas pusuh dulu sekarang. Bagienda katanya. Kekelengan Yesus nandangi Yerusalem. Ibas pak saya reh piga kalak Parisi indah iya. Janah nina tolaus tadingken ingan nenda sabab ibunuh Herodes atina kam. Ngalau Yesus man kalak ndai nina to katakan man serigalai kuplaus setan-setan dengan kupepalem si sakit ibas wari si sendak rasa si pepagi. Janah ibas wari petelukan dung medahinku. Amin bagegi ya laban cilangku teruskan perdalananku sendak pagi ras kedun. Sabab labo mungkin skala nabi ibunuh pala i Jerusalem. Oh Jerusalem, Jerusalem. Ibunuh ndu nabi-nabi. Iben terilu persuruhan si inggo isuruh di bata rendah ikam. Nggo piga kali atiku papulung bangsa ndu. Bagi indung manuk papulung anak-anakna iteruh kabengna. Tapi lakam git tuhu-tuhu mapagi rumah ndu itadingkan seh melungun. Kukatakan pe man bandu lanai pagi aku idahdu seh waktuna ikatakan du. Ipasu-pasu gelah ia seh ibas gelar Tuhan. Sejenda pegogenta ibas warjenda ketuahan kalak si megiken kata dibata diken semakekan saya bas geluh penasi tep wari. Haleluya. Mari si kebulat ukur ta ras kita pertoto kita. Ngatakan bujur kami man Tuhan. Ibas minggu enda kami pulung ibas rumah dosi badia. Laku ersembah mempermuliakan gelarmu. Tek kami Tuhan ibas warienda pe. Kami tetap sinegu-negu kami. Singajari kami. Simpegegehi kami. Terlebih-lebih untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Engkau tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu untuk mewartakan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan juga yang mengajari hamba-Mu untuk mewartakan firman Tuhan dengan segenap hati, dengan tuntunan kuasa Roh Tuhan.
Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Nande, ras turang senina, kata di bata, jadi renungan taibas, Minggu Pasion, yang pertama Minggu Estomihi, jadi manbangku, lingling keciwon. Sini buat di bas kitab Yesaya pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita, mari kita buka firman Tuhan yang diambil dalam kitab Yesaya pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Raja si bujur ibas paksa, sada paksa lit mekalak sing rajai alu bujur. Jana pemimpin-pemimpin negeri merentah alu adi. Kerina ia desken ingan cicio, tupung udan ras angin meter. Bali ras lau si maler ibas gurun pasir. Desken awi batu galang, ibas tanah si salang. Matana pengidah janah pinggal pemegi nangdangi keperluan rakyatna. La sabar, la saja sabar, tapi krina si ibahanna, ila ko kena suwe raskai silit ibas ukurna. Makalanay lit sepe pagi pengakap, maka kalak si lenge, makalak mahaga. Entah pe penipu, ikatakan kalak bujur. Kalak lenge pengeranana pe dodo. Jana ia ngukurkan perbahanan si jahat. Kai sila ko kena, rasi kata kena, krina ngombangi di bata. Kalak si kelihen, la pernah ibre nanakan. Janah kalak si muas pela pernah ibre namina. Kalak jahat lengekap, janah jahat perbahananna. Erpekat ia cedakan, kalak musil alu kata gua. Janah yang batina kalak musil, maka ola idak cahapna. Tapi kalak si mahaga bujur perbahananna, janah paguh ibas kai si benar. Terjengi jenda kata di bata ibas Minggu Estomihi ida, Shalom banta krina. Bapak Nande turang senina rasana anak kami permata kerinana. Tema kita berbicara tentang raja yang benar tentang tempat ingan tacicio, ingan tempat perlindungan. Jadi kalau kita ingat kembali ya, beberapa bulan yang lewat dalam kampanye pemimpin pilkada, baik gubernur, wali kota, bupati, tidak ada yang tidak hebat slogan mereka. Semua berbicara tentang kepentingan rakyat kecil. Semua pasti mereka berbicara tentang bagaimana mensejahterakan rakyat dengan baik. Itu yang mereka tawarkan. Mereka janji-janjikan. Tetapi kalau kita lihat semua pemimpin-pemimpin yang memberikan janji-janji itu, apakah benar atau janji tinggal janji? Mereka lah yang tahu dan Tuhanlah yang akan berperkara terhadap mereka. Tapi yang kita tahu banyak pemimpin yang janji tinggal janji dan ada juga yang memang melakukan apa yang mereka sudah janjikan. Tapi firman Tuhan yang menjadi renungan kita, teks firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 32 ayat 1 sampai 8 berbicara bagaimana kemerosotan bangsa ini, bangsa Israel terhadap Allah, termasuk di dalam kepemimpinan. Kita ingat bahwa kejayaan Israel ada di tangan Daud dan Salomo. Sesudah anak Salomo, Rehobeam dan Jerobeam, terpecahlah bangsa Israel.
Tetapi apa yang kita lihat? Apakah kehancuran bangsa Israel adalah ketidakbenaran Tuhan untuk memecahkannya? Tidak. Kita tahu bahwa kehancuran Israel karena rajanya tidak patuh kepada Tuhan. Karena walaupun bangsa Israel sudah mempunyai raja, karena sebelum kepemimpinan raja-raja yang sudah dipilih Israel, Allah sendiri yang memerintah adalah teokrasi. Allah yang memerintah sebagai raja, sebagai Tuhan untuk memimpin bangsanya. Tetapi pada zaman Saul, bangsa Israel minta kepada Tuhan, kami mau seperti bangsa-bangsa yang lain yang mempunyai raja. Sehingga Tuhan mengizinkan Saul menjadi raja pertama di Israel. Walaupun ada raja yang memimpin bangsa itu, tetapi Allah tetap memimpin raja itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Makanya kalau kita lihat ke dalam kepemimpinan raja-raja, kalau raja itu tidak ikut apa yang Tuhan inginkan, kita lihat Saul ya, Tuhan urapi Saul menjadi raja. Tetapi sewaktu dia tidak melakukan apa yang kehendaki Tuhan, tragis sekali hidup raja ya. Seorang raja pertama, raja Israel, orang nomor 1 di Israel, mati bunuh diri. Ya kan? Dia minta kepada ajudannya karena dia lihat musuh-musuhnya datang menghancurkan dia. Dia minta ajudannya bunuh saya. Ajudannya tidak berani. Aku gak berani bunuh kau raja. Sehingga dia ambil pedang ajudannya, dia bunuh dirinya. Tragis. Karena apa? Kepemimpinan Saul tidak tunduk kepada Tuhan. Walaupun zaman teokrasi, Allah yang memimpin bangsanya. Tetapi Tuhan pakai raja untuk berjalan dalam kebenaran. Sehingga sewaktu raja tidak menjalankan kebenaran, hancur hidupnya. Mati tragis. Kehidupan raja yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Dalam teks kitab Yesaya ini, Israel mengalami kehancuran, penderitaan karena bangsa ini tidak melakukan kehendak Tuhan. Dosa mereka tidak terhitung ya, karena menganggap ketidakbenaran itu mereka anggap kebenaran. Ketidakadilan itu merupakan mereka anggap adalah keadilan. Mereka memutarbalikkan fakta yang ada. Sehingga kerajaan Israel dalam Juda merosot akibat pemimpin mereka tidak benar. Sehingga Tuhan pakai Asyur untuk menghancurkan Yuda. Tuhan pakai bangsa Asyur untuk menghancurkan kerajaan Juda. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa mereka tidak punya kekuatan. Bahwa pemimpin-pemimpin yang tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup menghancurkan dengan memakai bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita lihat teks ini bahwa rakyat menderita karena kesalahan raja dan pemimpinnya. Sehingga Tuhan bukan hanya berdiri tegak di dalam kemarahannya. Sebenarnya Tuhan yang kita sembah sama seperti seorang ibu terhadap anaknya. Kalau kita lihat bagaimana kebencian seorang ibu terhadap anak yang tidak melakukan perkataan ibu, atau seorang anak yang sering membangkang, tetapi dalam hati kecilnya pasti selalu mendoakan anaknya untuk kembali kepada jalan yang benar. Walaupun anak itu membangkang dia, tapi di dalam hati seorang ibu, karena kenapa saya berkata seorang ibu? Karena saya seorang ibu ya. Pertoton nandeng kupendube ku inget okay. Man anak-anaknya. Tidak ada perkataan
seorang ibu mengeluarkan kehancuran anak-anaknya. Walaupun anak itu mau membangkang perkataan ibunya. Dan lebih daripada kata Tuhan. Walaupun bangsa Israel tidak hidup dalam keadilan, tidak hidup dalam koridor perkataan Tuhan, tetapi Tuhan sangat mengasihi mereka. Sehingga di dalam kitab Yesaya ini dikatakan bahwa akan datang figur seorang raja yang akan mengerajai bangsa ini dengan baik. Kalau kita lihat Raja Josia, ya, umur 8 tahun sudah diangkat jadi raja, tetapi disekolahkan lagi supaya dia tampil menjadi raja yang baik. Kalau kita lihat kepemimpinan Raja Josia juga luar biasa. Raja Usia, Raja Hizkia, raja-raja Israel. Tapi ini juga penggenapan apa yang akan dilakukan oleh raja yang adil adalah di tangan Yesus. Kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat. Kalau kita lihat tadi dalam kitab Ogen kita, di dalam kitab Lukas, bagaimana Yesus dalam menderita, mengalami penderitaan ya. Ada orang yang berbicara, ulah kam ke Yerusalem, guru. Herodes munuh kam tenang. Jangan kau ke Yerusalem, karena Herodes akan membunuh engkau. Apakah Yesus takut terhadap raja? No. Sehingga Yesus menjawab dengan lantang bahwa dia tidak takut sama sekali terhadap ancaman seorang raja. Sehingga Yesus ngaloi ranakan. Oh, katakan man serigala, kuplau setan-setan, kupapalem, kalak si sakit ibas warisi senda, ras warisi pepagikan. Jana ibas warisi petelukun, dungu medahinku. Dia tidak mengatakan raja, tapi dia mengatakan dia katakan adalah serigala. Dia tidak takut terhadap ancaman, karena dia adalah raja di atas segala raja. Dia sudah datang ke dunia ini adalah menggenapi apa yang sudah dikatakan Allah Bapanya, yaitu menanggung segala dosa manusia di dalam penderitaan dan kematiannya. Maka temanta raja si bujur ingan cicio, raja yang benar tempat perlindungan. Siapa? Adalah Allah. Allah yang memberikan kehidupan. Senina rasturang. Ibas minggu estomehenda. Jadilah man bangku lingling kecil. Sebenarnya ini adalah doa Raja Daud ya. Dalam Mazmur 31 ayat 3. Kamelingling kecion. Karena pengalaman Raja Daud di dalam hidupnya gak ada yang bisa membentengi dia. Yang memberikan kekuatan Raja Daud hanya seorang ibu, hanyalah ibunya. Kalau ayahnya juga tidak. Bahkan apakah ayahnya untuk menguatkan Raja Daud tumbuh seperti laki-laki yang kuat? Saudara-saudara, bahkan pemilihan raja, Isai tidak memasukkan Raja Daud sebagai orang yang diurapi Tuhan jadi raja kan? Anakku singgolaya enda. Tuhan katakan semua tidak. Ngokri anak dundai ina Samuel. Tapi bas kerangan hatengang bas empal melihara biri-biri. Diloya, Tuhan katakan panggil yang tidak dipikirkan oleh Isai, tapi itulah yang dipilih Tuhan. Bahkan raja yang ingin membunuh dia, berapa kali Raja Saul ingin membunuh dia, menombak
dan berencana untuk membunuh dia. 1000 kali Raja Saul membuat pikiran untuk membunuh Raja Daud. 100.000 kali tangan Tuhan menolong dia. Sehingga dia bisa katakan, Tuhan Allah si bujur ingan cicio. Allah yang benar tempat perlindungan. Dan ini konteks tema dalam hidup kita. Bukan hanya Raja Daud sanggup berbicara tentang Allah tempat perlindunganku. Tetapi kamu dan aku bisa berbicara melihat pergumulan yang ada satu demi satu. Kalau tadi kami majelis di ruang persikapan, persoalan demi persoalan yang kita hadapi, supaya ada bahan cerita, bahan sejarah yang kita katakan kepada anak cucu kita. Bagaimana kita menghadapi persoalan. Raja Daud menghadapi banyak sekali persoalan, tetapi tidak ada yang bisa menghancurkan hidupnya kecuali Tuhan di dalam dosanya. Ya kan? Tidak ada kan? Walaupun raja nomor 1 punya rencana untuk menghancurkan Raja Daud, tidak ada. Sama seperti apa yang dikatakan Yesus. Walaupun Herodes ingin membunuh, oh guru, ulah kamu ke Yerusalem, mati kamu kari. Herodes surah-surah kamu membunuh kamu. Walaupun Yesus itu mati, tetapi kematian itu tidak menghancurkan hidupnya. Karena ada kebangkitan di dalam kematian Yesus. Belajar kita dalam hidup. Payo kang kuakap kata majelis sendai. Tahkai dia cerita. Memang Pak Ketua, memang ini tanda. Gelahlit percakapan, gelahlit sejarah yang kita bisa ceritakan bagi anak dan cucu kita. Ada sejarah yang bisa kita ceritakan kepada anak kita bahwa Allah itu Allah yang benar, tempat perlindungan kita. Persoalan bukan bisa menghancurkan hidup kita, tetapi dosa dan pelanggaran kita itulah yang menghancurkan hidup kita. Jangan katakan tantangan persoalan yang berat itu yang menghancurkan kita. Tidak. Teks firman Tuhan ini mengajarkan yang pertama, dosa dan pelanggaran terhadap firman Tuhan itulah yang menghancurkan masa depan dan hidup kita, saudara. Saya melihat flashback ke belakang. Saya melihat, saya bukan menjas ya, bukan menjas orang-orang yang berbuat dosa. Saya lihat dalam keluarga besar saya, oh ini, kenapa ya keluarga ini begini? Kenapa ini? Sewaktu saya menggumuli, saya semakin takut. Dan kembali saya melipat tangan, Tuhan, saya tidak sanggup mengubah kehidupan keluarga saudara saya. Tapi saya lipat tangan saya mohon sewaktu tangan Tuhan bertindak, pasti Tuhan buka jalan. Karena semakin saya pelajari, saya semakin takut, saudara. Saya lihat anak-anaknya, saya lihat cucu, saya takut. Dan saya kembali seperti firman Tuhan. Kehidupan manusia bukan tantangan itu yang menghancurkan hidupnya, tapi dosa dan pelanggaran terhadap Tuhan. Itulah titik start kehancuran masuk dalam hidup kita. Dan yang kedua, jatuh bangun. Manusia bisa saja, saya juga bisa masuk ke dalam dosa. Tapi jangan kita tergeletak dan mati dalam dosa. Belajar minta pengampunan dosa. Bangkit dalam kesalahan dan pelanggaran. Orang yang tidak bangkit dalam kesalahan, dia selalu zona aman di dalam kesalahan. Ada juga orang selalu membiarkan kita di dalam kesalahan. Gomehnya, biarkan dia begitu, karena suatu kita mau katakan dia lebih marah daripada kita. Hati-hati. Kalau orang yang masih memberikan peringatan bagi kita, berarti mereka masih sayang sama kita. Tuhan pakai dia untuk mengingatkan kita, supaya kita tidak jauh masuk ke dalam lumpur dosa, atau bertahan dalam dosa. Setiap kesalahan ada konsekuensi. Tetapi
Di dalam kesalahan ada penyesalan, pasti ada pengampunan, saudara. Ada pengampunan. Dan yang ketiga, belajar kita dari firman Tuhan ini. Adinin tandai, bukan pergumulan yang menghancurkan hidup kita, tetapi dosa yang menghancurkan. Oleh sebab itu yang ketiga, kita berbicara, jangan kita takut terhadap pergumulan. Sebagai orang percaya, kamu dan saya juga belajar kepada diriku. Aku belajar tidak takut terhadap persoalan atau membesar-besarkan persoalan, membesar-besarkan ketakutan kita, sehingga itu menjadi hantu dalam hidup kita. Adi si biar-biarkan, enggak biar rakyat, jadi begu gancang. Jangan kita takut dalam persoalan. Seperti apa yang Yesus katakan. Yesus menghardik persoalan itu. Guru, ulah kamu ke Yerusalem, mati kau. Katakan man serigala. Maka basuri nak pepalam kalak si pinakit. Layam biar. Jangan kita takut terhadap persoalan, saudara. Ini bukti nyata apa yang dikatakan Yesus. Bukan persoalan menyelesaikan hidup kita. Tidak. Tapi Allah lah yang bekerja sama dengan kita. Menuntun kita, menguatkan kita. Sehingga kita sanggup menyelesaikan persoalan itu dengan baik. Seperti Yesus mati 3 hari bangkit dari kematian. Dan naik ke dalam kerajaan surga. Jadi adininta raja si bujur ingan si cionta. Seperti tema kalau kita katakan Allah adalah raja yang benar, tempat perlindungan kita. Jangan takut terhadap persoalan. Belajar kita tidak takut dalam persoalan, saudara. Mari. Tapi lah buka petua-tua kan memang ulah kan nerami persoalan kita. Jape kita ini, aku gelahi diberkati doa darami persoalan lalap. Aku bagai talenta aku jengok persoalan. Lo anak Tuhan, memang Jangan kita rubah tidak. Kalau kita katakan hidup ini belajar kita tidak takut dalam persoalan karena ada tangan Tuhan yang kuat. Tempat perlindungan kita untuk menolong kita. Semuanya pasti berat, tidak ada yang kekal, saudara. Mela boleh si kekal, termasuk persoalan kita. Me amin inte. Tidak ada yang kekal, termasuk juga persoalan kita. Oleh sebab itu belajar kita ya. Saya juga belajar supaya tidak takut terhadap persoalan. Karena ada tangan Tuhan yang dahsyat untuk menolong kita, menguatkan kita dan mengeluarkan kita dari persoalan itu. Karena Tuhan adalah raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan yang membentengi kita dalam segala musuh kita. Maka raja Tuhan kap linglingku, Tuhan kap bentengku. Ini di Daud seorang pujangga luar biasa, Tuhan lingling, benteng, pertahanan. Dan itu dia sudah rasakan. Bukan hanya Raja Daud, kam ras aku engkau gejapkan tempat perlindungan kita dalam Tuhan. Amin. Mari ras kita toto. Ngatakan bujur kami Tuhan, ibas warindu sibadienda. Kami ingatkan mulihi alu katandu bahwa Tuhan adalah Raja yang benar, tempat perlindungan kami. Tuhan, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang mengajari kami supaya kami tidak takut dalam persoalan. Karena lebih besar kuasa Tuhan menolong kami dibanding dengan persoalan yang datang menghadang kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Karena ketakutan dan dosa kami yang menjauhkan kami dari kuasa Tuhan. Kami mengaku ketidakmampuan kami, ketidaksempurnaan kami. Tapi tangan Tuhan menolong kami. Amin. Maria sadancina tadis kam krinana, siakukan kini tekenta, radukan kalak Kristen belang-belang donienda, ninta dageras ras.
Aku tek mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, sinepal langit rasdoni. Aku tek man Yesus Kristus, anak nas tunggal Tuhanta. Si jadi raksas si badia, tubuh dur si muda-muda nari, si sio keliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan kayu persilang, mate, jenari kuburkan, nusur kudoni kematen, petulurikan keke basi matenari, nangki ku surga, perkundul narah di bata, Bapa silar sibar kuasana, senarinya pagi, ngeranakan segelora senggomate. Aku tekman kesah sibadia, jadali sada gereja sibadia, persadaan kalak sibadia, pengalami dosa, kini keken kula, kegelun si rasa lalap. Amin. Perpulungan banci kampundun. Sepaksana kita ngandeskan persembahan taman Tuhan. Kata di bata ibas Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah persembahan si patut man Tuhan, dengan ernalemlah man bana. Tupung sisahkan persembahan taman Tuhan, rendek kita ibabai singeras organis.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Dalam minggu Estomihi, jadilah terhadapku benteng pertahanan dalam hidup kami. Tolong kami Bapa untuk menguatkan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Bahwa benteng kami adalah Tuhan sendiri. Sehingga kami akan bisa bertahan dalam pergumulan apapun yang kami alami. Karena lebih besar tangan Tuhan menolong kami dibanding dengan persoalan yang datang. Kami sering ditakut-takuti oleh persoalan yang dibohongi oleh si iblis. Sehingga kami bisa jatuh dalam ketakutan. Tapi tolong kami Bapa, kuatkan kami untuk bertahan, hidup dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran. Karena orang yang takut akan Tuhan pasti akan diberkati. Tetapi orang yang melakukan kejahatan pasti dihukum. Tolong kami Tuhan mengenal kebenaran-Mu yang kami renungkan saat ini. Sehingga sewaktu kami pulang dari gereja ini, kami mendapatkan pembaharuan iman di hati dan pikiran kami. Karena kami tahu hidup yang Kau berikan bagi kami adalah kesempatan dan harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan dalam minggu Estomihi minggu ini. Kami juga berdoa untuk persembahan kami, kiranya Tuhan juga memberkati persembahan ini. Menjadi pelayanan di tengah gereja GBKP seluruhnya, terkhusus juga di GBKP Runggun Surabaya. Sehingga ini bisa dipakai untuk pelayanan. Dan Kau juga berkati pekerjaan, usaha yang kami lakukan. Engkau berkati kesehatan kami. Sehingga kami bisa melakukan kehidupan yang Tuhan masih berikan dalam kami. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan ibadah dalam minggu ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua pelayan-pelayan. Baik majelis, baik pendeta, baik jemaat yang mengambil bahagian di dalam ibadah ini, Engkau juga memberkati kami semuanya. Dan semua jemaat Tuhan yang hadir, baik Zaitun, orang tua kami, Zaitun, Engkau memberkati Zaitun Tuhan. Di dalam kelemahannya, karena dia sudah banyak kehidupan yang sudah didapatkan. Tubuhnya sudah mulai rentah. Tetapi kami tahu Bapak, tangan Tuhan juga menolong mereka. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam hidup orang tua kami Zaitun. Mamre, Moria Tuhan. Bapak Nande, Kamsi Masuma-Susa, kami kerinana. Supaya kami juga kuat menjadi bapak, ibu, untuk mendidik, membawa anak-anak kami untuk takut akan Tuhan. Berkati juga masa depan anak-anak kami semuanya Bapak. Permata-permata. Engkau memberkati juga KKR. Sehingga anak-anak kami ini menjadi generasi penerus gereja. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan tenang. Karena diberkati oleh Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak kami Permata, anak-anak kami KKR semuanya Bapak. Kami juga berdoa untuk pelayanan 1 minggu ke depan. Baik sermon, majelis, begitu juga dengan KKR. Engkau yang memberkati sermon ini juga bisa berjalan dengan baik. Sehingga semuanya pelayanan 1 minggu bisa berjalan dengan baik. Baik PJJ, PAPA, dan ibadah minggu ke depan. Semuanya baik. Kami juga berdoa untuk tuan rumah
PJJ dan PAP, Engkau yang memberkati semuanya. Orang tua kami, sinaturang kami yang menjadi tuan rumah PJJ dan PAPA Bapak. Dan kami juga berdoa untuk acara diakonia hari Senin, memberikan kata apul-apul keluarga Bapak Alia Barus jam 18.30 di gereja. Kau yang memberkati kami sehingga kami bisa mengambil bahagian untuk memberikan penghiburan kepada keluarga Bapak Alia Barus. Dan kami juga berdoa untuk sidang majelis yang akan dilakukan minggu depan. Kiranya juga Tuhan memberkati sidang majelis ini bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Aura Pisandanta Berutarigan, Nora Pertuarapon Sinuhaji, anak yang kami kasihi Bastanta Wahyu Perkasa Sukapiring, Nande Timothy Ginting, Nande Gladys Ginting, Imenda Raskita Beru Ginting. Saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan yang memberkati mereka dalam hidup mereka. Dan anak-anak kami dalam pendidikan, dalam masa pergaulannya, Tuhan juga memberkati mereka. Sehingga anak-anak kami menjadi dewasa dalam Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam 1 minggu perjalanan hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjadi benteng kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami dalam 1 minggu. Dan kami yakin percaya hidup kami semua baik dan teramat baik karena tangan Tuhan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami yang sakit juga Engkau berkati menjadi sehat. Dalam proses penyembuhan juga Engkau yang memberkati menjadi kuat dan sehat dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu dan anak-anak kami untuk bangkit berdiri, kita masuk ke dalam perpadanan mandi bata. Di bata erkuasa ibas kerina paksa, dengan nikapkan si muhuli ibas kegeluhan manusia. Di bata jadi ingan cicio, dengan dekahkan pingko-pingkoku. Peteguhi perpadanan tamari dageras rende kita ibabais songlirdas organis. Jari Tuhan Yesus ibas pertoton Tuhan ninta dageras ras. O Bapa kami sini surga gelar di pebadiamin
Relamin kini rajandu, selamin pratendu bas dunia da bagni surga. Berikan man kami akan cukup bas waris endah endah. Alami salah kami, bagi alami kami salah kalak kempak kami. Ulamin kami babai kubas percobaan, tapi ulangilah kami dulu silat nari. Sebab kami simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Bangkatilah kegeluhandu, tetaplah jadi di bata. Jadikanlah di bata jadi ling-ling keciondu. Guna sie alokenlah pasu-pasu ibas di bata nari. Tuhan ta Yesus Kristus ras di bata bapanta sing kelengi kam dengan arah lias Athena go mereken pengapul si tetap ras pengarapan si pagu man bandu kerinana. Amin. Tes. Ibadah kita sudah selesai. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai. Sebelum kita kembali kepada jemaat seperti biasa, kami mengundang kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini untuk memperkenalkan diri. Kami persilakan. Ada lagi permata di atas, ada yang baru pertama kali? Kalau sudah tidak ada, kami persilakan. Bujur, man banta krina bagi BP Rungkun di tengah-tengah GPKP Majelis Rungkun Surabaya Endah. Ipetandakan kami, diri kami, gelarku Hendra Titus Tarigan Tambak, Beberei Bangun, Janah Ringan Ipan Surbatu, Kabupaten Deli Serdang. Nora Emma Diana Madalena Berustepu, Beberei Perangin-angin. Kami Tading Ipan Surbatu, Kabupaten Deli Serdang, Janah gereja harus melayani tengah-tengah GPKP Majelis Rungkun Namore Klasis Pacur Batu. Janah tujun ke Surabaya Endah hanya dalan-dalan harus ikut pe napak tilas sebab Nora di tengah-tengah jabu lahir di Surabaya Endah. Orang tua tah mama naik angkatan laut di Surabaya Endah. Maka puji Tuhan ngoi berikan di bata kesempatan man kami. Kerina kenangan di Surabaya Endah ngoi dalani kami. Nora lahir di rumah sakit Mardi Santoso. Janah ngoinan kami ingan nggo terbengkalai. Tapi
malam atenora ngoidahna ingana lahir. Sebab kerina gambar sangat kitik dengar idokumentasikan orang tua mami. Maka bansi idalani kami itulis kena ibas gambar ingan-ingan. Ingan tading sementara lit dua ingan Jalan Wonosari Kidul penggo idalani kami. Jalan Cisadane penggo idalani kami. Jana terakhir seumur 6 tahun Nora ras keluarga kerina tading i komplek angkatan laut. Jalan KRI Pulau Rupat Sawot Ratap penggo idalani kami. Janah jadi sada kenangan manis sajangan sa ingan ridi Nora lit lau kitik-kitik enggo jadi parik. Tapi malam mati kami Tuhan singarang-ngarak sa kerina engkau terdalani kami. Engkau sada minggu kami tading i Surabaya di Jalan Panglima Sudirman. Janah mungkin izinkan Tuhan pagi kami berkatku Kota Malang. Tujuan kami hanya napak tilas memang dan kami cuti besar jana engkau masa berakhir pernah bakti basdain kami. Maka bagem puji Tuhan malam mati kami ibas kami rekebaktin di tengah-tengah gereja Rungkun Surabaya indah. Harapan kami perpulungan Surabaya semakin maju jana tetap bersada. Jana piga-piga nenggo kami jumpa perpulungan ta jana standan jujur malam hati kami sitik narikal mungkin agi kami pernah mengabdi jenda Pandita Aji Tarigan enda senina kami Bapak kami rimpal peleras Nande Simopus pendetanta. Kebetulan sadaka marga kami. Jadi ndaimis iwea kami pendetanta kai tucun tengah dalan-dalan sajanin kami. Karena kami nggo kontak puji Tuhan diberikan di bata kesempatan basori inda jumpa ras kam kerina perpulungan. Kamlah simbahan tuturdu nandangi kami. Jana di bata tetap si masu-masu perjalanan ke Gelunta rencana arah surah-suranta kuarisir henda tetap paguh kita sebab di bata tetap namani kita pucur aras mecuah-cuah kita kerina. Amin. Bujur, terima kasih sudah beribadah di tempat ini. Semoga jalan-jalan lagi tetap beribadah di GBKP Rungkun Surabaya. Bujur. Kita masuk pada salam-salaman dan mungkin diberitahukan kepada jemaat seperti biasa dari tim diakonia. Setiap awal bulan kami ada jamuan kasih, jadi sambil menunggu bisa ada kopi teh sambil camilan sedikit. Kami persilakan.